7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, ya selamat datang kembali ke Tim GKI Medan. Apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Mari kita dengan sukacita bersama-sama mengangkat lagu pujian Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita nyanyikan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi kita nyanyikan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi kita nyanyikan, sukacita surga nyata penuhiku. Teman-teman, mari kita renungkan lagu pujian ini. Sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Mari kita tenangkan hati kami, dekatkan diri kami kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus kita nyanyikan lagu pujian ini. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat.
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh kita nyanyikan sekali lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang dipikirkan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi kita nyanyikan. Sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada setiap kami pagi hari ini. Walaupun kami masih di dalam rumah masing-masing, tetapi kiranya Engkau dapat memberi kami kesatuan hati, agar kami dapat benar-benar merenungkan firman-Mu dengan baik. Kami tidak hanya mendengarkannya, tetapi kami juga melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan hati kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hal-hal besar sering dibilang orang sebagai hal-hal yang membawa bahagia. Rumah hektaran, mobil mewah, liburan ke Eropa. Seakan-akan jika kita diberikan 3 permintaan, kita sudah langsung tahu mau berkata apa. Tapi, pernahkah kita sungguh berhenti dan bertanya, bahagia itu apa? Apakah dia sekedar senang, sekedar meledak yang membuat mata terbelalak? Apakah dia dangkal, ataukah mungkin dia dalam? Cepatkah dia? Atau dia perlu waktu? Mungkin karena banyaknya rumus yang kita baca dan hidup orang lain yang kita lihat, kita sendiri sering lupa bahagia itu apa. Bahagia itu seperti saat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ataupun saat kita mungkin saat sesuatu berjalan sesuai keinginan kita. Mungkin seperti itulah yang didefinisikan dengan kebahagiaan. Bahagia itu simpel, saya bisa makan tiap hari aja sudah bahagia. Kalau menurut aku sih bahagia itu bisa terus bersama sama orang-orang terdekat. Bahagia? Apa ya? Kamu. Iya kamu. Iya kamu.
Ya, selamat pagi teman-teman. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu dua bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Roma 15 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Satu bagian lagi dari Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, teman-teman tadi sudah menyaksikan video tentang apa pendapat orang-orang mengenai bahagia. Kalau menurut teman-teman sendiri, apa sih bahagia itu? Apa sih yang membuat kamu bahagia? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang beragam atas pertanyaan ini, bukan? Nah, kalau menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu diartikan sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram, atau bebas dari segala yang menyusahkan. Definisi ini membuat saya yakin bahwa semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang pasti ingin mencari hal yang bisa membuatnya merasakan kebahagiaan. Betul tidak? Ada banyak hal tentu yang menjadi sumber rasa bahagia kita. Ada orang yang bahagia karena punya banyak uang, karena punya gadget terbaru, karena punya banyak teman, karena punya pacar barangkali. Banyak hal macam-macam yang bisa membuat orang itu bahagia. Tapi jika bahagia itu terjadi karena faktor luar dari diri kita, karena berbagai hal daftar yang tadi saya sebutkan yang juga bisa teman-teman tambahkan sendiri, maka jika seandainya tidak ada faktor ini, kita tidak bisa bahagia dong. Kalau misalnya kita bahagia karena punya banyak uang, karena punya banyak teman, karena punya gadget serial terbaru, coba misalnya kita balik. Jika saya tidak punya uang, jika saya tidak punya banyak teman, jika saya tidak punya pacar, saya tidak akan bahagia. Tapi kalau bahagia itu tergantung pada faktor-faktor luar, tentu saja tidak fair dong. Itu artinya kebahagiaan hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang, kebahagiaan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu yang punya kelebihan tadi ataupun yang punya status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Benar ya? Dan jika bahagia itu tergantung pada faktor-faktor di luar diri kita, maka tentu saja perintah Paulus yang tadi saya bacakan di Filipi 4 ayat 4 tidak berlaku. Paulus memberikan perintah kepada kita untuk berbahagia atau bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan perintah ini diulangi lagi dalam satu kalimat ayat yang pendek. Kata bersukacita diulangi 2 kali. Dilanjutkan, Paulus melanjutkan kalimatnya dengan berkata, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebuah perintah yang menarik. Bersukacita atau berbahagia. Kedua kata ini adalah sinonim yang akan saya gunakan berganti-gantian. Intinya kita tahu satu perasaan yang senang, perasaan nyaman karena kita mendapatkan hal-hal yang tadi itu. Nah, jika perintah bersukacita atau berbahagia ini diberikan kepada kita, bersukacita senantiasa artinya selalu bersukacita. Itu berarti juga bahwa setiap saat, tidak peduli kondisi kita harus bersukacita. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa bersukacita atau selalu merasakan bahagia? Jawabannya mungkin. Paulus sendiri ketika menuliskan surat Filipi ini dan ketika menuliskan perintah untuk bersukacita ini sedang berada di dalam penjara. Sangat tidak masuk akal, bukan? Bagaimana mungkin orang yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam keterbatasan karena ada di penjara itu bisa bersukacita, bisa menyuruh orang juga untuk bersukacita. Nah, mari kita pelajari bersama hari ini. Sebenarnya apa sih sukacita yang dimaksudkan itu? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita tersebut? Teman-teman, sukacita itu adalah rasa buah roh yang kedua setelah kasih.
Minggu lalu kita sudah bahas rasa buah roh yang pertama yaitu kasih. Minggu ini kita bahas tentang sukacita yang sebenarnya erat kaitannya dengan damai sejahtera yang akan kita bahas minggu depan. Sukacita yang adalah buah roh ini merupakan pemberian dari Roh Kudus kepada setiap orang percaya yang hidup di bawah pimpinannya. Sukacita orang percaya bukanlah perasaan yang sifatnya temporal atau sementara yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya tergantung pada situasi dan kondisi. Melainkan sukacita itu adalah sebuah perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan nyaman yang didapatkan dari relasi dengan Tuhan. Dengan demikian sukacita itu adalah sebuah kualitas yang dalam dari kehidupan rohani. Teman-teman bisa melihat definisi yang berbeda antara sukacita yang dirasakan oleh orang percaya dengan sukacita duniawi. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu memampukan kita untuk bersukacita, terlepas dari apapun kondisi atau faktor luar dalam diri kita. Pertanyaannya, mengapa orang percaya itu bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun kondisi di sekitarnya tidak baik? Apakah itu artinya kalau saya jadi orang percaya atau kalau saya sudah jadi orang Kristen, saya itu sudah tidak waras? Ada yang tidak beres dengan orang percaya, kondisinya buruk, tidak menyenangkan, masih bisa sukacita? Tentu saja tidak demikian, teman-teman. Sukacita terbesar kita dapatkan karena iman kita kepada Kristus yang terkandung dalam berita Injil. Injil sendiri kita tahu artinya adalah sebuah kabar baik. Kabar baik tentu saja memberikan perasaan bahagia, perasaan sukacita kepada setiap orang yang mendengarnya, bukan? Ya, berita penuh sukacita terkandung di dalam Injil itu. Injil memberitahukan kepada kita tentang sebuah kebenaran agung bahwa Allah itu telah melakukan apa yang disebut dengan sebuah rencana keselamatan yang digenapkan melalui karya Kristus. Kita mungkin sudah seringkali dengar tentang hal ini, tapi mari kita renungkan lebih dalam secara pribadi mengenai karya Kristus ini. Kristus datang ke dalam dunia dan mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Kristus mati menggantikan kita di atas kayu salib itu. Sebenarnya kitalah yang pantas untuk mendapatkan hukuman atas dosa. Tapi karya Kristus ini memberikan banyak sekali dampak dalam hidup kita. Kita bukan hanya mendapatkan jaminan keselamatan, kita bukan hanya mendapatkan jaminan hidup yang kekal, tapi kita juga dipersatukan di dalam Kristus. Kita ada di dalam Tuhan dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Entah itu penindasan atau kesesakan, entah itu penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang atau pedang, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan ketika kita harus mengalami semua hal yang tidak baik itu, kita tahu kita aman di dalam kasih Tuhan dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari itu. Jaminan dan kesatuan inilah yang membuat jiwa kita, yang membuat diri kita merasakan sebuah sukacita sejati. Karena kita punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Ketika ada pergumulan atau masalah, kita diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa Allah tetap mengasihi kita dan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Maka sukacita ini seharusnya menjadi sebuah gaya hidup, sebuah hal yang natural dari orang percaya. Tidak heran Paulus memerintahkan kita untuk tadi senantiasa bersukacita. Seorang nabi dalam perjanjian lama yang bernama Habakuk juga mengambil sebuah sikap untuk bersukacita dan beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun waktu itu kondisi negara tempat Habakuk tinggal itu sangat kacau, penuh dengan krisis ekonomi, bahkan ada negara asing yang datang untuk menjajah dan ingin menguasai, menindas negara mereka.
Tapi lihatlah respon Habakuk yang menaruh iman kepercayaannya kepada Tuhan. Di akhir kitabnya, dalam Habakuk pasal 3 ayat 17-18, Habakuk menyatakan sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Dia katakan begini, sekalipun pohon ara itu tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa bukan? Habakuk bisa berkata seperti ini karena dia menaruh kepercayaannya penuh kepada Allah. Segala hal yang terjadi di sekitarnya tidak akan merebut sukacitanya di dalam Allah yang telah menyelamatkan dia. Teman-teman, ketika kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam segala situasi yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya dan yang mengasihinya, maka segala hal buruk yang mungkin terjadi atas kita tidak akan pernah merebut sukacita kita di dalam Tuhan. Tapi sampai di sini teman-teman jangan salah paham. Sukacita yang dimaksudkan bukan artinya kita tidak boleh merasa sedih, kecewa, atau artinya kita tidak boleh menangis. Tidak, bukan seperti itu. Saya pernah mendengar tentang seorang pendeta yang mengajarkan jemaatnya begini. Ketika waktu itu di ibadah penghiburan, ada anggota jemaatnya yang kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Kemudian pendeta ini berkata, tidak boleh sedih, tidak boleh menangis. Orang Kristen itu harus nantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacitalah, kira-kira begitu ya. Orang yang meninggal itu sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dia sudah menikmati sukacita di sorga. Jangan sedih, jangan nangis. Kalau sedih atau nangis itu artinya saudara tidak beriman. Teman-teman, tentu saja hal ini keliru. Sedih, kecewa, menangis adalah sebuah bagian dari kekayaan emosi dan ekspresi yang ada pada kita sebagai manusia normal. Dan tentu saja untuk sedih, kecewa, untuk menangis adalah hal yang wajar, hal yang normal dan sah untuk kita lakukan, sah untuk kita rasakan. Menangis dan bersedih bukanlah sama sekali tanda bahwa kita tidak beriman. Pastilah kita bisa merasa sedih dan kecewa ataupun menangis ketika misalnya ada anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan, atau ketika misalnya kita mengalami hal-hal yang buruk lainnya atau segala macam permasalahan yang lainnya. Dan kita boleh merasakan kesedihan itu, kita boleh mengekspresikan kesedihan itu. Tapi ingat, jangan tenggelam terlalu lama di dalam kesedihan itu. Kesedihan itu tidak akan pernah menggantikan perasaan sukacita yang telah kita rasakan, yang sudah diberikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, orang yang percaya kepadanya. Jika kita hidup di bawah pimpinan Roh, maka kita pun akan membiarkan Roh Kudus itu bekerja menguasai hati dan pikiran kita. Ketika ada hal buruk, hal tidak menyenangkan yang menimpa kita, kita bisa dimampukan untuk melihat campur tangan Tuhan dalam segala situasi dalam hidup kita. Kita bisa melihat ada kebaikan Tuhan yang bekerja, sehingga kita tidak larut terlalu lama dalam kesedihan itu, atau bahkan membuat kita menjadi orang yang kehilangan harapan. Tentu saja sukacita yang diberikan dan dirasakan oleh orang percaya itu adalah sebuah luapan yang natural dari dalam keluar. Bukan sukacita palsu atau fake ya.
Kita kelihatan pura-pura happy, pura-pura senang dari luar, tapi sebenarnya di dalamnya itu remuk, hancur, tidak happy. Hal ini justru akan membuat jiwa kita tidak sehat, berbahaya sekali. Tapi sukacita yang dialami oleh orang percaya itu adalah sukacita yang secara alami keluar dari dalam. Karena pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita merasakan sukacita itu. Dan orang-orang di sekitar kita itu somehow bisa merasakan sukacita itu dan bisa dikuatkan karena sukacita itu. Kalau kita bukan hanya diberikan, kita itu bukan hanya diberikan sukacita oleh Roh Kudus, tapi kita juga diperintahkan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bukan hanya diberikan sukacita, tapi kita juga diperintahkan untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, maka pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa selalu merasakan sukacita dalam hati kita? Tentu kita juga perlu melakukan bagian kita ya, untuk kita bisa terus merasakan sukacita itu. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan belajar untuk mengucap syukur dari hal yang paling kecil sekalipun. Saya masih ingat tanggal 4 November 2017. Seorang dosen saya pernah menceritakan sebuah kisah tentang seorang penulis buku yang bertekad untuk menulis sebuah jurnal ucapan syukurnya. Penulis ini berkomitmen untuk setiap hari menuliskan daftar hal ucapan syukurnya. Jadi dia tuliskan, dia nomori, dia daftarkan setiap hal yang membuat dia bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dari hal yang paling kecil sekalipun, bahkan itu hanya untuk secangkir kopi. Dia menuliskannya setiap hari, sampai suatu ketika dia agak heran karena beberapa orang yang di sekitarnya itu, ya beberapa orang mengatakan kepadanya bahwa dia itu terlihat berbeda. Teman-temannya itu berkomentar bahwa penulis ini kelihatan wajahnya itu radiant. Wajahnya itu seperti berseri-seri, seperti bersinar gitu ya. Mereka merasakan beda sekali dia sekarang. Tampak begitu radiant. Beberapa orang mengatakan hal yang sama. Dan penulis ini bingung, apa yang membuat wajahnya tampak begitu bersinar, berseri-seri. Dia pikir-pikir dia tidak pakai skincare khusus, dia tidak ganti skincare khusus, atau dia tidak menjalani perawatan wajah khusus. Setelah dia memikirkan, merenungkan ini, akhirnya dia mendapati satu jawaban, bahwa hal yang membuat dia tampak berseri-seri, tampak bersinar adalah karena dia punya sebuah disiplin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia mendisiplinkan dirinya untuk bersyukur kepada Tuhan setiap hari, bahkan atas hal paling kecil dalam hidupnya sekalipun. Nah teman-teman, kisah ini begitu menggugah hati saya, sehingga pada saat itu kebetulan itu adalah hari ulang tahun saya ketika dosen saya menceritakan hal ini. Dan waktu itu juga saya bertekad untuk membuat jurnal ucapan syukur. Karena saya merasa, wow baik sekali ya kalau kita bisa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan bahkan dalam hal kecil sekalipun. Saya lakukan mulai dari saat itu, saya pakai sebuah buku untuk jurnal, kemudian saya daftarkan hal yang saya syukuri setiap paginya. Jadi setiap pagi saya ingat kembali apa yang terjadi kemarin sepanjang hari, lalu saya mulai tuliskan apa yang saya syukuri atas setiap hal yang terjadi kemarin. Baik itu untuk makanan, untuk pertemuan dengan teman-teman, untuk canda tawa yang bisa saya rasakan bersama teman-teman, macam-macam. Saya lakukan sampai hari ini, bahkan daftar itu sudah ada sampai sekian puluh ribu. Nah tapi apa yang saya rasakan ketika saya menuliskan daftar itu? Apakah saya tidak pernah merasakan sedih, saya tidak pernah menangis setelah itu? Tentu saja ya. Tentu saja ada momen di mana saya merasakan sedih, saya harus menangis karena banyak ada pergumulan, ada masalah yang terjadi. Tapi ketika saya membuka kembali jurnal itu dan membacanya,
ada sebuah perasaan sukacita yang secara natural itu saya rasakan, karena saya diingatkan kembali akan kebaikan Tuhan, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Dan ketika ada hal yang menimpa saya, yang membuat saya merasa sedih dan kecewa, saya bisa merasakan bahwa kekecewaan itu, kesedihan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan Tuhan yang telah begitu banyak saya rasakan. Teman-teman, melalui proses menuliskan daftar ucapan syukur ini, saya belajar untuk mengucap syukur bukan hanya untuk hal kecil yang terjadi dalam hidup saya, tapi belajar untuk mengucap syukur ketika ada pergumulan sekalipun. Tentu saja ini proses pembelajaran, proses saya bergumul, proses saya belajar untuk semakin hari semakin merasakan kebaikan sukacita Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Dan saya masih belajar terus. Nah teman-teman, ketika kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, bahkan untuk hal paling simpel sekalipun, bahkan untuk pergumulan kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita dimampukan untuk merasakan sukacita yang sejati dari Tuhan. Maka saya menantang, saya mengajak teman-teman untuk, ayo, buatlah jurnal ucapan syukurmu sendiri. Kamu boleh tuliskan di sebuah buku khusus yang bisa kamu jadikan sebagai jurnal, ataupun kamu boleh tuliskan di notes yang ada di handphonemu. Tuliskan, daftarkan itu setiap hari berurutan, dan kamu akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dia bukan hanya memberikan keselamatan kepada kita, tapi Dia juga aktif memelihara dan menopang hidupku dan hidupmu. Dan kamu akan bersukacita di dalam Dia. Kamu akan bersukacita di dalam Tuhan yang baik itu. Oleh sebab itu, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Roh Kudus Tuhan telah memberikan sukacita itu di dalam hati setiap kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk terus merasakan sukacita itu dalam hidup kami. Bahkan dari hal paling kecil sekalipun, bahkan dari setiap hal tidak baik, bahkan dari setiap pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan untuk kami rasakan. Pimpinlah setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin.